Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 9. Oke, langsung saja banyak mangning. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan yang cukup menentukan dengan penjara iblis akhirnya berakhir dikarenakan Raja Kursi Surga dan juga para anak buahnya melakukan rencana gila dan akhirnya melakukan penghancuran diri pada mereka sendiri. Namun, ancaman terhadap dunia ini sebenarnya tidak lenyap setelah Raja Kursi Surga dan anak buahnya menghilang. Sebaliknya, semua orang malah tenggelam di dalam keputusasaan. Hal ini dikarenakan segel di antara dunia ini telah kehilangan keseimbangan, dan aspek yang paling menakutkan adalah Kaisar Yimo yang pernah disegel sepenuhnya oleh leluhur simbol. Dengan menyalakan reinkarnasinya sendiri, pada akhirnya bisa melepaskan diri dari segel itu. Dan selanjutnya, semua orang hanya menunggu Kaisar Yimo menghancurkan segel di antara dunia yang kemudian muncul lagi ke tempat ini. Saat itu terjadi, maka malapetaka yang sebenarnya akan muncul di dunia ini. 3 tentara aliansi besar telah memilih mundur dari wilayah Suan Barat. Selain para ahli top, seluruh anggota dari aliansi yang tersisa kini telah kembali ke tempat masing-masing, karena sebenarnya pasukan aliansi yang ada di tempat ini sudah kehilangan tujuan mereka. Lagi pula, jika Kaisar Yimo benar-benar turun ke dunia dan mereka gagal menghasilkan leluhur simbol yang kedua, terlepas dari berapa banyaknya pasukan aliansi yang berkumpul, mereka masih tidak akan bisa menyelamatkan situasi seperti itu. Karena melawan seseorang seperti Kaisar Yimo tidak hanya bisa ditembus dengan mengandalkan jumlah. Seorang seperti Kaisar Yimo adalah eksistensi dengan kekuatan yang mutlak. Saat 3 tentara aliansi besar telah mundur, berita tentang peristiwa yang terjadi di wilayah Suan Barat kini telah dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang terlihat cukup kebingungan ketika tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah langit alam semesta. Di tempat itu, samar-samar semua orang bisa mendeteksi ada sebuah kekuatan perusak yang secara perlahan mendekati dunia ini dari kehampaan yang jauh. Tekanan seperti itu benar-benar menyesakkan dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Meski banyak orang telah hidup dalam ketakutan karena hal itu, namun mereka juga tidak sepenuhnya merasa putus asa. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui bahwa Guru Es yang legendaris sedang melakukan yang terbaik untuk memasuki tahap leluhur simbol. Jika dia benar-benar bisa melakukan hal itu, maka dunia ini sekali lagi bisa terselamatkan. Di tengah-tengah keputusasaan seperti ini, masih ada secercah harapan terakhir bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sementara Lido setelah dia meninggalkan wilayah Suan Barat, pada akhirnya Lido kembali ke Kaisaran Yan Besar. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong merasakan kelesuan yang luar biasa. Faktanya, Lindo yang saat ini seperti tidak memiliki semangat untuk hidup. Dan ketika Lindong memasuki Kekaisaran Yan Besar, dia tidak kembali ke dalam klan Lin ataupun sekte Dao. Saat ini, tubuh Lindong sendiri telah melayang di atas Kekaisaran Yan Besar. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya kembali pergi ke wilayah barat dari Kekaisaran Yan Besar. Setelah melewati banyak pegunungan, akhirnya Lindong telah sampai di sebuah kota yang kecil yang cukup ramai penduduknya. Kota itu memberikan sensasi yang cukup akrab bagi Lindong, dan kemudian ada sebuah emosi khusus yang telah muncul di dalam hatinya yang lesu. Karena itu merupakan kota Qingyang, tempat di mana Lindong dilahirkan dan juga dibesarkan. Hanya dengan sebuah pemikiran, Lindong akhirnya menghilang dan dia telah muncul di dalam kota. Banyaknya kerumunan yang ada di tempat ini membuat Lindong bisa mendengar suara gaduh yang sudah menyebar. Dan sekarang, Lindong secara perlahan berjalan di antara mereka. Namun kerumunan yang ramai ini tidak menjadi penghalang bagi Lindong. Setelah bertahun-tahun, sebenarnya kota Qingyang yang kecil telah berubah, dan Lindong saat ini mengandalkan ingatannya untuk menemukan beberapa tempat yang sudah dikenalnya. Sekarang, Lindong sudah berjalan menyusuri seluruh kota Qingyang tanpa memiliki tujuan yang jelas. Tiba-tiba saja, Lindong mencium sebuah bau harum yang muncul di sampingnya. Setelah Lindong menoleh, ternyata itu adalah Ling Qingsu
yang sudah berjalan dengan tenang di samping dari Lindong. Ketika dilihat oleh Lindong, Ling Qingsu pun langsung tersenyum tipis yang membuat raut wajahnya terlihat sangat cantik. Detik berikutnya, Ling Qingsu kemudian bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Karena saat ini adalah pertama kalinya bagi Ling Qingsu melihat Lindong dalam keadaan lesu seperti itu. Selama ini, Lindong yang diketahui oleh Ling Qingsu adalah orang yang selalu mempertahankan sikap yang tajam dan tangguh, terlepas dari seberapa besar bahaya yang sedang dia hadapi. Namun dirinya masih tetap akan maju tanpa rasa takut sedikitpun. Bahkan jika dirinya dipukuli sampai harus berlutut, maka Lindong masih akan menyekat darah di sudut mulutnya dan kembali berdiri dengan ekspresi yang ganas. Dan sebuah pencapaian yang tangguh seperti itu seolah-olah saat ini sudah menghilang dari tubuh Lindong. Sementara Lindong yang ditanya oleh Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dan Lindong masih memiliki kemarahan yang besar di dalam hatinya terhadap Huan Huan. Ling Qingsu yang bisa merasakan kemarahan dari Lindong itu hanya bisa menggigit lembut bibirnya sendiri. Selanjutnya, tangan dari Ling Qingsu segera meraih tangan dari Lindong. Dan dia kali ini telah mengunci jari-jarinya pada jari-jari Lindong. Ling Qingsu menggenggam tangan Lindong dengan cukup erat. Tindakan dari Ling Qingsu ini sontak membuat Lindong cukup terkejut. Dan hal itu membuat tubuh Lindong menegang untuk sejenak. Bagaimanapun juga, selama ini Ling Qingsu selalu memiliki sikap yang dingin dan juga sombong. Dia biasanya lebih suka menyembunyikan emosi di dalam hatinya dan menanggung seluruh kepahitan sendirian. Bahkan dia tidak akan pernah menceritakan apa yang dialami terhadap orang lain. Dan sangat jarang bagi seorang Ling Qingsu untuk secara sukarela mengambil inisiatif seperti ini. Lindong hanya bisa menghela nafas dengan pelan ketika dia melihat bahwa Ling Qingsu bersedia mengesampingkan harga dirinya demi menghibur seorang Lindong. Dan kali ini Lindong merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Dia akhirnya menatap lembut pada Ling Qingsu lalu mengatakan, "Maaf." Sementara Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya sendiri lalu menjawab, "Kau tidak perlu meminta maaf seperti itu." Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, "Ayo kita pergi. Aku akan menunjukkan padamu rumah dari keluarga Linku." Setelah berkata seperti ini, Lindong memegang erat tangan dari Ling Qingsu dan dia mengandalkan ingatannya untuk langsung menuju kediaman dari keluarga Lin. Itu bukan klan Lin, tapi sebaliknya hanyalah keluarga Lin yang kecil, dan itu merupakan keluarga cabang yang ada di kota Qingyang ini. Namun tempat itu selalu menjadi tempat yang paling dihargai oleh Lindong selama ini. Ling Qingsu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia tersenyum dengan manis dan langsung mengikuti Lindong. Keduanya pun pada akhirnya berjalan melewati jalan yang kecil. Setelah itu, Lindong berhenti. Dan sebuah keterkejutan muncul dalam tatapan mata Lindong ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Karena saat ini, tempat yang ada di depan Lindong telah terlihat cukup kacau. Dari kelihatannya, sepertinya ada seseorang yang telah melakukan pertarungan di tempat ini. Dan Lindong saat ini juga bisa mendengar suara tinjuan dan juga teriakan yang cukup menyedihkan. Lindong buru-buru mengajak Ling Qingsu untuk segera berjalan ke depan sana. Dan pada akhirnya, Lindong bisa melihat sekelompok orang yang sedang berkelahi. Ada seorang pemuda yang tampak menakutkan sedang memegang tongkat kayu dan dirinya mengayunkan tongkat ini pada kelompok yang ada di hadapannya. Pemuda ini cukup ganas ketika mengintimidasi kelompok lain. Dan sebenarnya kelompok yang mengeroyoknya itu tidak ada yang bisa menghentikan pemuda yang sedang mengamuk menggunakan tongkat kayu. Tiba-tiba saja raut wajah Lindong telah berubah menjadi sedikit linglung karena dia cukup akrab dengan pemuda yang memegang tongkat kayu itu. Akhirnya Lindong pun berkata, sebenarnya itu adalah Wu Yun dari dojo bela diri pedang. Wu Yun itu tampaknya cukup kuat karena dia berhasil menghadapi sebagian besar lawan sendirian. Setelah itu, Wu Yun menepuk kedua tangannya dan dia membuang tongkat kayu. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Beraninya kalian menyinggung dojo bela diri pedangku di kota Qingyang ini. Apakah sebenarnya kalian meminta kematian?"
Sementara kelompok yang ada di hadapan Wu Yun tiba-tiba saja berkata, "Apakah kau berpikir bahwa dojo bela diri pedangmu merupakan faksi terkuat yang ada di kota Qingyang?" Wu Yun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau keberatan dengan hal ini?" Sementara kelompok yang ada di hadapannya hanya bisa mendengus dingin lalu mengatakan, "Apakah kau lupa tentang keluarga Lin dari kota Qingyang ini?" Mendengar hal itu, ekspresi raut wajah Wu Yun pun segera menegang dan dia pun berteriak dengan marah. "Apa sebenarnya yang kau tahu? Aku sungguh penasaran kemana kalian akan bersembunyi ketika aku bergabung dengan Lindong dan menghadapi kalian yang menjadi antek-antek dari keluarga Xi dan juga keluarga Li." Tepat ketika suara dari Wu Yun itu terdengar, Lindong yang ada jauh di belakang sana langsung tertawa. Hal itu membuat Wu Yun pun cukup marah, merasa ditertawakan, yang kemudian dia menoleh untuk menghajar siapa yang berani menertawai dirinya. Namun, ketika Wu Yun berbalik, dia saat ini menjadi sangat terkejut ketika melihat kemunculan Lindong bersama dengan seorang wanita yang cukup mempesona. Wu Yun menjadi linglung ketika melihat penampilan dari Ling Qingsu yang cukup menakjubkan, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Kau sebenarnya?" Namun, dengan cepat, Wu Yun pun memulihkan kesadarannya melihat pada Lindong. Dia cukup terkejut dan menunjuk Lindong sambil berkata, Kau adalah Lindong." Seketika, tempat ini yang awalnya bising telah berubah menjadi kesunyian. Banyak tatapan mata tidak percaya menoleh pada Lindong dan juga Ling Qingsu, yang kemudian mereka pun mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah Lindong, seorang legendaris dari keluarga Lin? Seluruh kerumunan yang ada di tempat ini memusatkan perhatian mereka pada Lindong dan juga Ling Qingsu. Sebuah ketidakpercayaan juga langsung terlihat dalam tatapan mata banyak orang. Hal ini dikarenakan apakah ada orang di kekaisaran yang besar ini yang tidak tahu siapa nama Lindong. Terlebih lagi, Lindong yang sudah menjadi legenda itu memang benar-benar berasal dari kota Qingyang mereka. Ketika melihat ekspresi yang sangat bersemangat dari banyaknya orang, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dia tersenyum ke arah Wu Yun. Segera setelah itu, Lindong pun kembali meraih tangan dari Ling Qingsu dan mereka kembali berjalan menyusuri jalan kecil ini. Seluruh kerumunan yang ada di tempat ini hanya bisa melihat kepergian dari Lindong dan juga Ling Qingsu, dan tidak ada satupun orang yang berani berjalan mendekati Lindong sekarang. Faktanya, Wu Yun sendiri hanya bisa menggaruk kepalanya, yang kemudian dia meninju dada orang yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Hei, apakah kau melihat hal itu? Lindong benar-benar menyapaku, bukan? Persetan, sudah berapa kali aku memberitahu kalian semuanya bahwa Lindong itu adalah temanku, dan dia sekarang sudah kembali ke kota Qingyang. Kalau begitu, aku kemungkinan nanti harus pergi dan mengunjungi Lindong." Sementara orang-orang yang ada di sampingnya segera mengatakan, "Aduh bos, pelan-pelan meninju dadaku, sakit tahu." Lindong bersama dengan Ling Qingsu yang sekarang sudah sampai di area luar dari kediaman keluarga Lin. Tempat itu jauh lebih damai jika dibandingkan dengan kota besar. Dan sekarang, sebagian besar anggota keluarga Lin, mereka telah berpindah ke klan Lin yang ada di kota kekaisaran. Faktanya, hanya sedikit orang yang memilih tinggal di rumah tua kota Qingyang ini. Ketika Lindong sudah muncul di depan pintu dari keluarga Lin, dia bisa melihat seorang pelayan yang sedang membersihkan halaman. Pelayan itu ketika menyadari kehadiran dari Lindong, dia segera tertegun sejenak sebelum akhirnya berlari sambil berteriak yang menggemparkan seluruh keluarga Lin ini, "Tuan Muda Lindong sebenarnya kembali! Tuan Muda Lindong telah kembali!" Keluarga Lin yang awalnya tenang dan damai sekarang benar-benar menjadi kegemparan. Banyak orang akhirnya telah keluar dari dalam rumah, dan tatapan mata mereka semuanya dipenuhi kegembiraan ketika melihat pada Lindong yang sudah berjalan memasuki pintu gerbang. Tidak lama kemudian, ada seorang pria paruh baya yang segera berlari ke arah depan dengan penuh semangat, lalu berkata, "Dong-er." Sementara Lindong menatap pria paruh baya ini dengan cepat. Dia segera berjalan ke arah pria parubaya sambil mengatakan, "Paman pertama." Karena itu, sebenarnya adalah paman pertama yang bernama Lin Ken, dan dia juga merupakan ayah dari Lin Xia. Selama bertahun-tahun ini,
Paman Lin Ken memilih tinggal di dalam kota Qingyang untuk menjaga tempat ini. Penampilan dari Lin Ken yang tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Ketika melihat Lindong, tatapan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, pada akhirnya kau kembali ke tempat ini. Aku berpikir, apakah sebenarnya kau sudah melupakan tentang tempat ini?" Meskipun Paman Lin Ken selama ini tinggal di dalam kota Qingyang, namun dirinya masih bisa mendengar banyak berita dan juga perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Lindong setelah dia pergi. Bagaimanapun juga, Lindong yang saat ini sudah menjadi kebanggaan dari seluruh keluarga Lin mereka. Lindong pun merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Kemudian dia menoleh pada Ling Qingsu sambil menggaruk kepalanya lalu mengatakan, "Qingsu, perkenalkan, ini adalah paman pertamaku dan kau juga bisa memanggilnya dengan sebutan paman pertama." Mendengar ucapan dari Lindong ini, Ling Qingsu dengan cepat membungkukkan badannya sambil mengatakan, "Salam paman pertama." Dan kali ini, Lin Ken pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengamati Ling Qingsu untuk sejenak, sebelum akhirnya ada sebuah kepuasan di dalam tatapan mata Paman Lin Ken. Yang kemudian, Paman Lin Ken pun sambil tertawa dia berkata, "Haha, kau pasti adalah Nona Qingsu, bukan? Tidak buruk. Lin Xiao sudah memberitahuku tentang dirimu. Sepertinya Lindong memang memiliki selera yang bagus." Paman Lin Ken mengetahui bahwa Ling Qingsu ini adalah seorang gadis yang cukup luar biasa. Faktanya, di wilayah Suan Timur ini tidak banyak seorang gadis seperti Ling Qingsu. Meskipun dia kuat, namun dia juga cukup sopan. Keindahan seperti Ling Qingsu adalah sesuatu yang cukup menakjubkan. Dan faktanya, tidak ada satupun pria di wilayah Suan Timur yang tidak akan menjadi panas ketika melihat penampilan dari Ling Qingsu. Detik berikutnya, tatapan mata dari Paman Lin Ken melihat ke arah Lindong lalu mengatakan, "Baguslah, kau sudah kembali ke tempat ini sekarang. Kamarmu selalu terjaga kebersihannya. Apakah kau ingin meminta diriku untuk memanggilkan seseorang mengantarkanmu ke dalam kamarmu?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengobrol sebentar dengan Paman Lin Ken sebelum akhirnya mengajak Ling Qingsu berjalan menuju gunung yang ada di belakang sana. Setelah mereka pergi, tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk melindungi Lindong saat ini. Tidak lama kemudian, Lindong dan juga Ling Qingsu telah sampai di gunung belakang yang dipenuhi dengan rumput liar. Angin sepoi-sepoi juga langsung bertiup, sementara rumput liar dan juga bunga-bunga kali ini juga telah menari, seolah-olah hal itu menyambut kedatangan dari Lindong. Di gunung belakang itu sebenarnya juga ada banyak rumah. Meskipun rumah-rumah yang ada di tempat itu cukup sederhana, namun hal ini masih terlihat rapi dan juga bersih. Lindong kemudian berjalan menuju salah satu rumah. Segera setelah itu, dia bisa melihat pilar kayu yang tertancap jauh di tanah saat ini. Samar-samar, Lindong bisa melihat jejak telapak tangan dan juga tinjuan di tiang-tiang kayu. Ketika Lindong berdiri di depan tiang kayu ini, dia menjadi sedikit linglung karena dirinya teringat bertahun-tahun yang lalu, tidak peduli panas dan hujan, seorang pemuda kurus berlatih seni bela diri berulang kali di tempat ini. Yang dia lakukan saat itu hanyalah menjadi seorang yang lebih kuat untuk bisa mencari keadilan demi ayahnya. Dan Lindong tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dirinya akan bisa menjadi salah satu ahli top di dunia saat ini. Mengingat hal itu saja membuat Lindong secara perlahan menutup matanya, dan raut wajah Lindong yang sekarang nampak benar-benar kelelahan. Waktu pun terus berlalu. Selama beberapa hari berikutnya, Lindong memilih tinggal di dalam kota Qingyang dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bepergian kemanapun. Setiap harinya, Lindong selalu menghabiskan waktu dengan cara yang cukup damai. Dia kadang-kadang berjalan-jalan di kota dan kadang-kadang juga menyendiri ke gunung belakang yang cukup damai ini. Sementara selama beberapa hari ini juga, Ling Qingsu secara diam-diam terus mengikuti Lindong. Sementara Paman Lin Ken yang telah mendeteksi keadaan dari emosi Lindong yang sekarang, dia pun menyuruh semua orang untuk membiarkan Lindong sendirian. Dan Paman Lin Ken tidak mengizinkan seorang pun untuk mengganggu Lindong saat ini.
Pada hari ketiga, Xiao Diao dan juga Jintan pada akhirnya telah muncul di kota Qingyang, dan mereka juga membawa Lin Xiao serta Liu Yan kembali ke tempat ini. Begitu Liu Yan melihat Lindong, dia segera berlari yang kemudian memeluk Lindong. Tatapan mata dari Liu Yan sepanjang perjalanan ke tempat ini terlihat sangat memerah. Bagaimanapun juga, Xiao Diao sudah menceritakan semua kejadian yang dialami Lindong selama ini, dan ini adalah pertama kalinya bagi Liu Yan melihat sang putra yang biasanya penuh dengan energi dan juga semangat benar-benar telah kehilangan semangat hidupnya. Ekspresi di raut wajahnya terlihat sangat lesu, dan Ibu Mana yang hatinya tidak hancur ketika melihat putranya menjadi seperti ini. Sambil memeluk Lindong, air mata pun terus menetes di pipi dari Liu Yan. Lalu dia mengatakan, "Dong-er, ada beberapa masalah di dunia ini yang tidak pernah bisa kau selesaikan dengan sempurna. Kerja kerasmu tidak akan sia-sia, dan kita semuanya selalu bangga padamu. Jika kau lelah, orang tuamu ini selalu ada untukmu. Jangan membebani dirimu sendiri untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Tidak peduli seberapa menakutkannya Kaisar Yimo, selama ibu ada di sisimu, maka ibu tidak akan pernah membiarkanmu mati sebelum melangkahi mayat ibu." Mendengar kata-kata dari ibunya itu, Lindong yang selama ini terlihat cukup tangguh tiba-tiba saja menangis, karena ini merupakan waktu yang paling rentan bagi Lindong. Sementara Lin Xiao yang berdiri di samping mereka, matanya juga telah memerah. Kemudian Lin Xiao menepuk bahu dari Lindong sebelum berkata, "Bagus sekali nak, ayah bangga padamu. Di masa depan nanti, mari kita semua tinggal di kota Qingyang ini. Aku telah meminta Lin Xia, Lin Hong, dan juga yang lainnya untuk kembali dan menyuruh mereka semuanya tinggal bersama dengan dirimu." Lindong mengusap air matanya dan dia segera tersenyum ke arah ayahnya. Lin Xiao pada akhirnya segera menarik Liu Yan yang benar-benar telah menangis. Berdiri di samping Lindong ada Xiao Diao yang hingga detik ini terus memandangi Lindong. Segera setelah itu, tatapan mata Xiao Diao melihat pada bagian terdalam dari gunung yang ada di belakang mereka. Hal itu membuat Xiao Diao segera tertawa lalu mengatakan, "Aku ingat bahwa kau sebenarnya mendapatkan batu leluhur di gunung belakang sana, dan saat itu aku bisa mendeteksimu dari dalam batu leluhur." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Jika pada saat itu aku tahu di dalam batu yang aku temukan ada roh iblis, kemungkinan aku akan membuangnya." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao dan juga Lindong pada akhirnya tertawa bersama-sama. Selanjutnya, sambil tersenyum, Xiao Diao mengatakan, awalnya Xiao Yan bersikeras untuk ikut ke tempat ini, dan bahkan dia ingin mengembalikan batu simbol kekacauan pada guru kekacauan. Namun, aku segera menghentikan dia untuk melakukan hal itu. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong segera menganggukkan kepalanya. Sementara saat ini Jintan juga telah mengembalikan batu simbol kegelapan dan juga sabit suci kegelapan pada guru kegelapan. Hal ini dilakukan oleh Jintan karena dia tidak ingin mengurangi kekuatan dari pihak mereka. Bagaimanapun juga, mereka saat ini membutuhkan benda-benda suci yang dibawa oleh Jintan itu. Selanjutnya Xiao Diao tertawa lalu mengatakan, "Di hari-hari berikutnya, izinkan kita untuk tinggal bersamamu di tempat ini. Bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada hubungannya dengan kita. Jika mereka berhasil, maka dunia akan diselamatkan. Namun jika mereka gagal, maka kita juga tidak perlu bertarung. Biarkan semuanya menjadi jauh lebih mudah. Jika kita harus mati, maka kita semuanya akan mati bersama-sama." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Namun sekarang, senyuman dari Lindong tampak terlihat dipaksakan. Di hari-hari berikutnya, keluarga Lin ini telah terlihat semakin hidup karena Lin Hong, Lin Xiao, dan juga yang lainnya. Mereka telah kembali ke keluarga Lin ini. Faktanya, beberapa anggota klan Lin yang cukup muda juga bersikeras untuk mengikuti mereka ke tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, keluarga Lin yang awalnya sepi telah berubah menjadi sangat ramai. Dan Lindong saat ini, sesekali dia bercanda dengan kerabatnya. Lindong mengingat
berbagai hal dari masa lalu dan tanpa sadar membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap saja, setengah bulan pun telah berlalu. Sementara Lindong saat ini sedang duduk di tepi tebing yang ada di belakang gunung. Tatapan matanya terus melihat pegunungan yang tidak berujung. Selama waktu setengah bulan ini, Lindong tidak melakukan pelatihan sedikit pun. Dan dia juga telah benar-benar memutuskan hubungan dengan 3 batu simbol, batu leluhur, tablet kesenian besar, dan juga benda-benda suci lainnya yang awalnya berada di dalam tubuhnya. Seolah-olah Lindong telah memutuskan garis takdir. Tidak lama kemudian ada suara langkah kaki yang terdengar di belakang Lindong. Hal itu membuat Lindong segera menoleh, yang kemudian dia melihat Jintan berjalan ke arahnya. Saat ini Jintan tidak lagi menggunakan gaun berwarna hitam, namun dia menggunakan pakaian seperti yang dia pakai di masa lalu. Dan Jintan benar-benar mirip dengan dirinya dari masa lalu. Setelah sampai di sisi dari Lindong, Jintan kemudian berjongkok. Dia menatap Lindong dengan lembut lalu bertanya, "Kakak Lindong, apakah kau masih marah?" Lindong tersenyum. Dia mengusap kepala Jintan sambil berkata, "Aku sebenarnya tidak marah. Hanya saja aku merasa semua kerja kerasku selama bertahun-tahun ini adalah sesuatu yang sia-sia." Mendengar hal itu, Jintan pun segera tersenyum. Lalu dia berkata pada Lindong, "Kakak, itu tidak sepenuhnya benar. Kau selama ini telah berhasil mengubah banyak hal. Dan dalam pandangan mataku, kau selalu menjadi orang yang terkuat." Saat itu, Ling Lantian tampak seperti keberadaan yang tidak bisa tersentuh di dalam pandangan kita. Meskipun kita sangat membenci Ling Lantian saat itu, namun tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Dan berkat kerja kerasmu, akhirnya kau berhasil membunuh Ling Lantian. Tahukah kau, ketika kita semua mendengar kabar bahwa kau telah berhasil membunuh Ling Lantian, bahkan ayah saat itu telah menangis. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain tentang dirimu, namun kau adalah orang yang paling berharga di hati kita semua. Lindong hanya bisa menatap Jintan dengan ekspresi yang cukup serius. Segera setelah itu, Lindong pun merasakan sebuah kelinglungan dan kehangatan kali ini telah melonjak di dalam hatinya. Tidak lama kemudian ada suara angin terdengar dari belakang sana. Hal itu segera berubah menjadi Xiao Diao yang muncul di tebing ini. Xiao Diao menatap Lindong. Dia ragu-ragu sejenak apakah harus berbicara atau tidak. Namun Lindong yang mampu melihat keraguan-raguan dari Xiao Diao, dia langsung bertanya, "Xiao Diao, sebenarnya ada apa?" Ditanya seperti itu, Xiao Diao pun langsung menjawabnya, "Menurut berita yang telah aku dengar, mereka sebenarnya telah membuat formasi di Laut Iblis Kekacauan, dan mereka bersiap-siap untuk melakukan ritual itu." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, ekspresi raut wajah Lindong membeku untuk sesaat. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang cukup lama. Pada akhirnya, secara perlahan Lindong mengangkat kepalanya sambil menghirup nafas dalam-dalam, dan senyuman saat ini muncul di raut wajahnya. Lalu mengatakan, "Kalau begitu, aku juga harus memulainya, karena aku ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi dengan caraku sendiri." Cerita kemudian berpindah ke Laut Iblis Kekacauan. Di tempat itu ada banyak orang yang telah berkumpul, dan saat ini Laut Iblis Kekacauan menjadi titik fokus dari seluruh dunia. Hal ini dikarenakan salah satu dari 8 guru kuno, yaitu Guru Es, telah mencoba untuk memasuki tahap leluhur. Dan ini merupakan harapan terakhir bagi seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Tatapan mata semua orang kali ini melihat cemas ke arah langit. Sementara di langit sendiri ada banyak sosok yang telah duduk. Ada aura yang sangat kuat menyebar yang kemudian menutupi seluruh tempat itu. Orang-orang ini pada dasarnya semuanya merupakan ahli tahap reinkarnasi dan jelas merupakan kekuatan tempur teratas dari dunia ini. Seluruh suasana di tempat ini sebenarnya terlihat cukup sunyi. Sementara Ying Huan-Huan, dirinya menatap ke arah langit. Kemudian cahaya dingin mengalir di dalam matanya. Seolah-olah Huan-Huan pada saat ini bisa melihat segel antara dunia yang cukup jauh jaraknya. Dan segel itu sendiri secara bertahap telah melemah.
Detik berikutnya, tatapan mata Ying Huan melihat pada 8 guru kuno dan juga yang lainnya sambil mengatakan, "Mari kita bersiap untuk memulainya." Suara dari Ying Huan benar-benar datar, tidak ada emosi di dalam dirinya, dan hal itu membuatnya tampak seperti balokan es yang telah membeku puluhan ribu tahun. Kelompok dari guru kehidupan kematian tidak bisa menahan rasa pahit di dalam hati mereka ketika melihat kondisi Huan saat ini, dan dia telah menjadi seperti ini semenjak dirinya kembali dari wilayah Xuan Barat. Guru spasial kemudian berkata, "Aku ingin tahu apakah bocah kecil Lindong itu benar-benar akan melewati 3 sensor reinkarnasi sekaligus. Dia benar-benar orang gila." Ying Huan hanya bisa menurunkan matanya seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Namun peningkatan energi dingin dari tubuhnya kini langsung melonjak, dan hal itu sungguh bertolak belakang dengan fluktuasi di dalam hatinya. Karena hingga detik ini, nama dari Lindong masih terpatri jelas di dalam hati Huan. Hal itu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Sementara guru api hanya bisa menarik napas dengan panjang sambil mengatakan, "Aku sudah bilang, kenapa kau tidak membiarkan Lindong saja mencoba hal ini? Karena dia sudah memiliki kualifikasi. Bukankah alasan dia berlatih begitu gila hanya karena dia ingin mencegah adegan ini terjadi? Kenapa kau menolaknya pada saat seperti itu?" Guru kehidupan kematian hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia menjawab perkataan dari guru api, "Kau seharusnya tidak berkata seperti itu. Lindong memang menderita, tapi adik junior kita juga menderita. Dan sekarang, apa yang bisa dia lakukan?" Mendengar perdebatan antara guru kehidupan kematian dan juga guru api, Ying Huan, dia berkata dengan samar, "Sudahlah, ayo kita bersiap." Setelah itu, Ying Huan mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah wilayah Xuan Timur. Tangannya mengepal erat hingga kukunya saat ini menembus telapak tangannya sendiri. Darah merah pun langsung mengalir di ujung jari Huan. Hal ini kemudian berubah menjadi manik es merah tua, lalu hancur menjadi debu. Ying Huan segera mengambil posisi duduk di udara. Sementara semua orang yang hadir tiba-tiba saja menjadi sunyi. Kelompok guru kehidupan kematian juga langsung mengambil posisi duduk melingkar. Sementara para ahli yang tidak terhitung jumlahnya juga duduk melingkar di bagian luar. Mereka tampaknya sedang membentuk formasi yang sangat besar. Setelah melakukan hal ini, Ying Huan pun mengatakan, 8 batu simbol yang agung. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sinar cahaya keluar satu persatu, dan pada akhirnya hal itu melayang di langit. Cahayanya memudar, kemudian berubah menjadi banyak batu simbol. Sementara Mulingsan kali ini hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, dan dia juga bergerak. Kemudian sebuah cahaya meletus dari dalam tubuhnya. Mulingsan pun berubah menjadi batu simbol hitam putih dan bergabung dengan batu simbol yang lainnya. Karena Mulingsan merupakan batu simbol kehidupan kematian. Saat ini 8 batu simbol yang agung sebenarnya telah berputar-putar di langit dengan kekuatan yang tidak berujung. Setelah mengeluarkan 8 batu simbol yang agung, Ying Huan kembali mengatakan, 9 harta surgawi yang agung, keluarlah. Tiba-tiba saja batu leluhur, tablet kesunyian besar, sabit suci kegelapan, raja penghancur piring surgawi, kapak batu kekacauan, dan benda-benda suci lainnya yang terkenal kuat dari zaman kuno kini juga telah muncul satu persatu. Akhirnya, hal itu membentuk sebuah lingkaran cahaya di luar 8 batu simbol. Sebuah cahaya bersinar terang dari 8 batu simbol dan juga harta-harta surgawi yang sekarang sudah mulai meluas. Hal itu kemudian segera menyatu menjadi formasi raksasa yang cukup rumit. Dan Ying Huan, dia telah mengambil posisi duduk di tengah-tengah formasi. Detik berikutnya, Ying Huan kemudian mengatakan, "Formasi, aktifkan." Setelah mendengar suara dari Huan, seluruh ahli tahap reinkarnasi yang berada di lingkaran luar, mereka merespon dengan cepat. Dengan sebuah pemikiran dari benak mereka, energi Yuan secara gila-gilaan ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Seluruh lautan yang ada di bawahnya mulai bergejolak, dan gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki ini telah naik ke udara. Ketika energi Yuan yang kental benar-benar mengalir tanpa henti memasuki ke dalam formasi.
Suara dengungan pun langsung terdengar, dan lingkaran cahaya besar kini telah secara perlahan menyebar di langit. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Kekuatan Yuan yang tidak ada habisnya mulai beredar di dalam formasi. Akhirnya, hal itu membentuk banyak pilar cahaya yang bergabung ke tengah-tengah formasi di tempat Huan berada. Sementara para guru kuno kali ini juga langsung membentuk segel di tangan mereka. Sementara 6 berkas cahaya yang cukup kental keluar dari dalam telapak tangan mereka akhirnya bergabung ke dalam tubuh Ying Huan. Dengan masuknya seluruh energi yang sangat menakutkan ini, lapisan demi lapisan es pun muncul di permukaan tubuh dari Ying Huan. Dan es itu sendiri secara bertahap telah menjadi memadat hingga mengubur seluruh tubuh dari Ying Huan. Penglihatan dari Huan sendiri sekarang sudah menjadi cukup kabur, dan dia menggunakan sisa kesadarannya yang terakhir untuk melihat ke arah timur yang jauh. Huan pun bernostalgia dengan masa lalunya, dan hal itu membuat dirinya segera tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, sebuah es yang benar-benar padat kini telah langsung menelan tubuh Huan. Dirinya pada saat ini tampak seperti patung es yang telah melayang di langit. Namun tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini beristirahat, dan formasi besar juga terus-menerus berputar dengan kecepatan penuh. Seluruh orang yang ada di langit tidak tahu arti dari kelelahan. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan banyak harapan ketika melihat patung es dari Ying Huan, karena dia merupakan satu-satunya harapan terakhir dari dunia ini. Cerita kemudian berpindah ke pegunungan di belakang kota Qingyang. Di tempat itu Lindong sedang duduk sambil mengamati awan yang ada di puncak gunung lain di sekitarnya. Keadaan hati Lindong saat ini berangsur-angsur menjadi cukup tenang. Setelah itu, Lindong menoleh pada kelompok Ling Qingsu yang ada di tepi tebing kejauhan. Detik berikutnya, Lindong pun segera tersenyum tipis sambil perlahan menutup matanya. Karena saat ini, Lindong akan menjalani kesengsaraan reinkarnasi. Yang dinamakan dengan kesengsaraan reinkarnasi itu terjadi di dalam tubuh seseorang, dan hal itu tidak akan menimbulkan gangguan pada dunia ini. Namun, itu juga merupakan hal yang paling ditakuti oleh setiap orang di tahap reinkarnasi puncak. Karena begitu mereka terjebak di dalam reinkarnasinya, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa mengingat jati dirinya yang asli, dan tubuh fisiknya akan segera membusuk. Kemudian kematian benar-benar datang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani untuk menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi secara bersamaan. Selain guru es, tidak ada yang pernah berhasil sejak zaman kuno. Dan ketika Lindong menutup matanya, riak energi Yuan yang melonjak di sekitarnya benar-benar menghilang. Bahkan kehadiran dari seorang Lindong juga tidak bisa dirasakan. Awan yang ada di tempat ini segera menyembunyikan tubuh dari Lindong, dan seolah-olah Lindong telah menghilang dari dunia. Tidak akan ada satupun orang yang bisa mendeteksi dirinya. Semua orang yang ada di tepi dari tebing telah melihat tubuh dari Lindong yang sudah menghilang tertutup oleh awan, dan mereka mengerti bahwa saat ini Lindong memang benar-benar mengalami kesengsaraan reinkarnasi. Segera setelah itu, Xiao Dao pun melambaikan lengan bajunya, dan dia membuat penghalang cahaya yang menutupi tempat Lindong berada. Hal ini dilakukan oleh Xiao Dao untuk memberikan perlindungan bagi Lindong yang sedang menjalani kesengsaraan reinkarnasi. Setelah melakukan hal itu, Xiao Dao pun melihat pada Ling Qingsu dan juga Jintan yang ada di sampingnya sambil mengatakan dia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk saat-saat berikutnya. Mendengar hal itu, Jintan pun berkata dengan penuh percaya diri, kakak Lindong, dia pasti akan berhasil. Sementara Ling Qingsu hanya bisa tersenyum tipis, dan dia dengan lembut mengatakan, hal ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama, dan aku juga akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Tatapan mata dari Ling Qingsu segera melihat ke arah Lindong berada. Selanjutnya, dia berkata dalam hati, selama ini aku selalu membiarkanmu melakukan sesuatu sendirian, tapi untuk kali ini biarkan aku sekali saja membantumu. Setelah mengatakan hal ini,
sosok dari Ling Qingsu segera melompat ke puncak gunung yang lainnya, dan dia segera mengambil posisi untuk duduk sambil menutup matanya yang cantik, dan fluktuasi misterius diam-diam menyebar dari dalam tubuh Ling Qingsu. Sementara Xiao Diao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat hal ini sambil mengatakan, "Kita akan menunggu kalian berdua di tempat ini, karena yang bisa dilakukan Xiao dan juga Jintan hanyalah menunggu dan menunggu." Waktu pun dengan cepat berjalan, dan tekanan dari dunia ini sebenarnya juga telah tumbuh semakin besar. Banyak orang yang saat ini bisa merasakan sebuah pendekatan secara bertahap dari sosok penghancur dunia di luar angkasa itu, dan orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia ini sebenarnya telah menjadi panik ketika berpikir bagaimana caranya menghadapi sosok penghancur itu. Jika bukan karena mereka memiliki harapan yang tersisa di Laut Iblis Kekacauan yang merupakan Ying Huan Huan, kemungkinan dunia saat ini akan terjatuh dalam kekacauan total. Ketika banyak orang berpikir tentang hal itu, mereka pada akhirnya berbondong-bondong menuju Laut Iblis Kekacauan, karena mereka benar-benar penasaran apakah Guru Es akan berhasil maju ke tahap leluhur. Suasana di Laut Iblis Kekacauan saat ini telah berubah menjadi cukup hidup, dan juga ramai banyak orang yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Hampir setiap pulau yang ada di tempat ini telah ditutupi oleh lautan manusia, dan tatapan mata mereka dengan cemas serta khawatir terfokus pada formasi yang ada di langit. Hingga detik ini tidak ada aktivitas apapun dari patung es yang berada di tengah-tengah formasi besar. Yang ada hanyalah patung es itu seperti lubang tanpa dasar. Dirinya membiarkan seluruh energi yang cukup menakutkan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Namun hal itu juga belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Situasi seperti ini membuat banyak orang menjadi gelisah. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Waktu pun terus berlalu, dan 6 bulan juga sudah dilalui. Suasana di Laut Iblis Kekacauan saat ini sudah berubah menjadi ketegangan, dan pegunungan yang damai di belakang kota Qingyang masih tampak tenang seperti sebelumnya. Sosok Lindong yang duduk di puncak gunung itu sebenarnya sudah tertutup oleh debu. Sejumlah besar perubahan telah terjadi pada tubuh Lindong selama 6 bulan terakhir ini. Awalnya, tubuh Lindong telah berubah menjadi tua dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Rambut hitamnya berubah menjadi putih abu-abu, sementara aura kematian yang cukup intens juga terpancar dari dalam tubuh Lindong. Adegan seperti ini menyebabkan Xiao Dao dan juga Jintan merasa ketakutan. Namun untungnya, penuaan di tubuh Lindong telah mencapai batas maksimal, dan secara bertahap Lindong akhirnya pulih kembali. Namun pemulihan dari tubuh Lindong sedikit berlebihan. Wajahnya ini telah berubah menjadi wajah seorang bocil. Selanjutnya hal itu terus berkembang menjadi wajah pemuda, yang kemudian hal itu memberikan penampilan dari Lindong ketika di masa mudanya. Selama periode waktu berikutnya, tubuh Lindong terus-menerus berubah-ubah secara misterius. Kadang dia tua, kadang muda, kadang tua, kadang muda, begitu seterusnya. Dan Xiao Dao serta Jintan kali ini bisa samar-samar merasakan bagian dalam tubuh dari Lindong yang sebenarnya mengalami transformasi secara gila-gilaan. Alasan transformasi itu bisa terjadi hal ini karena Lindong mengalami banyak cobaan yang tidak biasa di dalam reinkarnasinya, dan cobaan-cobaan seperti itu tidak bisa disentuh ataupun dilihat. Namun bahayanya terlihat cukup untuk menakuti banyak orang. Waktu pun terus berlalu. Patung es yang ada di Laut Iblis Kekacauan dan sosok yang terus berubah di puncak gunung kota Qingyang masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kebangkitan. Dan kali ini sebenarnya 11 bulan telah dilalui. Suasana di dunia telah benar-benar menjadi sangat tegang, sementara banyak orang yang tidak terlukiskan pada dasarnya telah menyebar, dan seluruh orang bahkan berhenti melakukan apapun. Laut Iblis Kekacauan yang sekarang sudah sesak dengan manusia. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan antisipasi ketika terus menyaksikan patung es yang ada di langit. Bahkan beberapa orang pun segera mengambil langkah untuk berlutut dan mulai berdoa supaya diberikan keajaiban bagi dunia ini. Karena waktu semakin sedikit dan retakan besar yang tidak tertandingi
juga perlahan-lahan telah terkoyak. Di ruang hampa yang jauh di sana, energi iblis samar-samar juga telah mulai merembes. Hal itu seolah-olah membentuk mata jahat yang terlihat sangat dingin ketika melihat dunia ini yang pernah diinjaknya. Laut iblis kekacauan saat ini jelas menjadi pusat perhatian seluruh dunia, dan banyak orang telah berdoa ketika mereka melakukan perjalanan ke tempat ini. Doa-doa itu mengandung sebuah harapan yang tinggi, semoga dunia ini terhindar dari mara bahaya yang besar. Setelah banyak orang telah sampai di laut iblis kekacauan, tatapan mata mereka langsung melihat pada formasi raksasa dan terfokus pada patung es yang merupakan Huan-Huan yang hingga detik ini masih duduk dengan tenang di tengah-tengah formasi. Namun ada sedikit perubahan, yaitu sekeliling tempat Ying Huan-Huan benar-benar telah membeku. Tidak ada satupun orang yang tahu apakah Ying Huan-Huan yang berada di dalam patung es itu masih hidup atau sudah tewas. Di saat yang sama, banyak orang tidak berani melakukan penyelidikan karena waktu 1 tahun sudah hampir tiba. Sebuah keputusasaan yang cukup mencekam kini telah menyelimuti seluruh dunia. Mereka harap-harap cemas karena patung es itu merupakan harapan terakhir untuk bisa menjaga perdamaian dari dunia ini. Oleh karena itu, banyak orang tidak bisa membayangkan tentang pemandangan apa yang akan terjadi jika Ying Huan-Huan yang ada di dalam patung es telah benar-benar gagal memasuki tahap leluhur yang kemudian menemui kematiannya. Detik berikutnya, langit yang awalnya biru telah berubah menjadi lebih gelap, dan banyak orang saat ini bisa melihat bahwa retakan besar yang ada di langit secara perlahan telah tumbuh ke dalam kehampaan. Dan segel di antara dunia yang menghalangi celah itu saat ini juga telah berubah menjadi cukup gelap. Tempat di mana segel itu berada merupakan tempat yang sangat jauh, dan faktanya tidak ada satupun orang di tahap reinkarnasi yang bisa mencapai tempat itu. Namun, hingga detik ini banyak orang bisa melihat dengan jelas celah yang ada di antara dunia ini. Jelas hal itu dikarenakan segel yang telah terpasang sebenarnya telah melemah, dan aura iblis secara bertahap telah merembes masuk ke dalam dunia ini. Pada akhirnya, perusak dunia itu akan turun dan memasuki planet ini. Perubahan langit yang menjadi redup telah menjadi sumber keputusasaan, dan hal itu membuat ekspresi wajah banyak orang terlihat sangat putus asa. Mereka pun kemudian langsung berbisik, mungkinkah kita semuanya tidak akan pernah bisa menghindari bencana ini? Beberapa orang kembali melihat pada Ying Huan-Huan yang hingga detik ini tidak ada pergerakan sedikit pun. Sudah 1 tahun berlalu dan mereka telah menghabiskan banyak kekuatan para ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Namun keajaiban yang mereka harapkan tidak kunjung muncul. Hal itu membuat orang segera berkata, mungkinkah dia telah gagal? Suasana menyedihkan telah menyelimuti seluruh tempat ini, dan tiba-tiba saja di tengah-tengah suasana tegang ada orang yang berteriak dengan panik. "Hei semuanya, lihatlah, apa itu?" Banyak ekspresi terkejut segera melihat ke arah langit. Hal ini dikarenakan ada aura iblis yang jahat menyembur masuk dari dalam celah dunia, dan aura iblis ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Faktanya, sinar matahari saja tidak mampu menembus aura iblis yang sangat gelap itu. Detik berikutnya, ada suara retakan muncul pada segel dunia ini. Ketika suara retakan ini terdengar oleh banyak orang, mereka pun benar-benar merasa putus asa. Dan sekarang, banyak orang bisa melihat sebuah mata yang besar di balik celah yang menatap mereka semua dengan perasaan dingin dan kejam. Karena itu merupakan mata iblis. Selanjutnya, mata iblis ini mengamati seluruh dunia, dan hal itu membuat para individu yang tidak terhitung jumlahnya gemetaran karena ketakutan. Wajah mereka semuanya juga telah berubah menjadi sangat pucat. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa mata iblis raksasa itu merupakan mata dari Kaisar Yimo. Satu-satunya orang yang bisa memberikan perasaan menakutkan hanyalah Kaisar Yimo yang pernah disegel oleh leluhur simbol. Tatapan mata itu benar-benar dingin
dan menganggap seluruh orang yang ada di dunia ini seperti sebuah semut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tatapan mata iblis telah menyapu seluruh dunia, yang kemudian terfokus pada formasi besar yang ada di langit laut iblis kekacauan. Karena saat ini, mata iblis itu terkunci pada patung es Huan Huan. Jelas saat ini, mata iblis dari Kaisar Gimo mampu mendeteksi fluktuasi yang cukup familiar dari patung es Huan Huan. Suara gemuruh pun langsung terdengar, dan banyak orang kini berseru dengan kaget. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Setelah banyak orang mengatakan hal ini, aura iblis yang cukup padat telah menyembur masuk ke dunia ini melalui celah segel raksasa. Sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi tangan raksasa yang pucat. Tangan ini sendiri tidak terbungkus oleh aura iblis, namun masih memberikan sensasi bisa menghancurkan dunia. Detik berikutnya, tangan raksasa pucat kali ini meluncur ke arah bawah dan mencoba menghantam formasi besar yang ada di langit laut iblis kekacauan. Banyak orang memahami bahwa ternyata tangan dari Kaisar Gimo sebenarnya ingin membunuh guru es yang saat ini mencoba memasuki tahap leluhur. Jelas Kaisar Gimo menyadari jika guru es benar-benar masuk ke tahap leluhur, maka dia akan menjadi penghalang terbesar. Dan Kaisar Gimo tidak akan membiarkan situasi yang sama terjadi pada dirinya seperti di masa lalu. Ketika melihat pergerakan dari tangan raksasa, banyak individu yang ada di tempat ini segera berteriak dengan panik. Sebenarnya dia akan menyerang guru es. Tatapan mata banyak orang telah berubah menjadi sangat merah, karena upaya guru es memasuki tahap leluhur merupakan harapan terakhir bagi dunia ini. Jika sampai hal itu terganggu, maka mereka akan kehilangan harapan itu. Praktisi kuat yang tidak terhitung jumlahnya segera meraung, "Hentikan dia sekarang juga!" Meskipun banyak orang memiliki rasa takut di dalam hati mereka setelah menghadapi situasi putus asa seperti ini, tapi mereka tidak akan menyerah. Segera setelah itu, banyak suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya kini segera melayang ke langit dan berubah menjadi banyak sosok bercahaya, kemudian mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuh mereka secara gila-gilaan. Sebelum akhirnya, energi yuan ini dengan kejam menabrak pada tangan raksasa yang pucat. Pada akhirnya, dar, puluhan ribu serangan gila-gilaan telah mengenai tangan raksasa pucat. Namun, hal itu tidak memberikan banyak dampak pada tangan raksasa pucat. Sebaliknya, tangan dari Kaisar Gimo itu mengabaikan serangan dari para manusia yang dianggap seperti semut. Yang kali ini, tangan dari Kaisar Gimo masih meluncur menuju formasi yang besar. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari dalamnya, bahkan telah memaksa lautan yang ada di bawahnya terbelah secara bertahap. Dan hal itu berubah menjadi pusaran besar, sementara seluruh air lautnya kini telah dipaksa untuk mundur. Tangan raksasa pucat bergerak dengan kecepatan tinggi dan menembus berbagai rintangan yang telah menghalangi dirinya, dan akhirnya mendarat pada formasi besar di depan banyak pasang mata putus asa. Suara retakan pun langsung terdengar, dan formasi besar yang ada di tempat ini tidak memberikan perlawanan apapun. Segera setelah itu, semua ahli puncak yang telah berada di tahap reinkarnasi, mereka terbatuk darah dan tubuhnya langsung terlempar ke belakang dengan cara yang sangat menyedihkan. Sebelum akhirnya mereka semua terjatuh ke lautan yang ada di bawahnya. Kelompok dari guru kehidupan kematian langsung membuka matanya, yang kemudian mereka berteriak dengan keras, "Hentikan dia!" Segel yang ada di tangan para guru kuno dengan cepat berubah. Kemudian energi yang sangat menakutkan menyapu ke depan dari dalam tubuh mereka. Hal ini dilakukan sambil berkata, "Perlindungan leluhur." Sebuah cahaya besar yang meletus dari dalam tubuh mereka kali ini telah berubah menjadi sosok bercahaya yang kuno, dan sosok ini langsung menyelimuti serta melindungi mereka di dalamnya. Ketika tangan raksasa yang pucat mendarat pada sosok bercahaya, hal itu berhenti untuk sejenak. Namun detik berikutnya, sebuah retakan yang cukup padat segera muncul di sosok bercahaya. Jejak darah pun saat ini telah mengalir keluar melalui lubang hidung para guru kuno. Meskipun hanya satu tangan
yang mampu menembus segel di antara dunia. Namun kekuatannya sudah sangat menakutkan seperti ini, dan Kaisar Yimo itu memang pantas menjadi eksistensi super, yang bahkan leluhur simbol saja harus menyalakan reinkarnasinya demi menghadapi kekuatan seperti itu. Tidak lama kemudian, dar, sosok bercahaya pun hancur. Darah pun kini telah menyembur keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh mereka. Setelah itu, para guru kuno ini memuntahkan darah dan tubuh mereka terjatuh dari langit. Pada saat para guru kuno ini terjatuh, tatapan mata mereka masih melihat fokus pada tangan raksasa yang akhirnya akan menabrak patung es dengan sangat keras. Sebuah pemikiran langsung melintas di benak mereka. Apakah semuanya akan berakhir? Sebuah ketidakberdayaan dan juga keputusasaan melonjak di dalam hati banyak orang. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya, tubuh mereka pun gemetaran tanpa henti. Seolah-olah mereka akan segera dilenyapkan dari dunia ini. Tepat ketika suasana berubah menjadi keheningan total, suara retakan pun pada akhirnya terdengar. Dan itu adalah suara es yang hancur. Beberapa orang pun cukup kaget. Kemudian mereka melihat ke arah atas dengan mata yang tercengang. Hal ini dikarenakan mereka bisa melihat bahwa sebenarnya tangan raksasa pucat itu kali ini telah dihentikan oleh Guru Es. Suara dengungan yang keras pun terdengar, dan sekarang Ying Huan telah dengan paksa menghentikan pergerakan tangan dari Kaisar Yimo itu. Sebelum pada akhirnya sebuah es dan juga salju mengalir di tubuh Huan dan dia mendorong kembali tangan Kaisar Yimo. Banyak orang yang melihat pemandangan yang cukup mengejutkan ini. Mereka pun langsung berkata, "Guru Es, sebenarnya Guru Es telah terbangun. Apakah dia benar-benar berhasil?" Karena ini merupakan pertama kalinya bagi banyak orang melihat serangan Kaisar Yimo yang menakutkan telah benar-benar dihentikan dan bahkan didorong untuk mundur. Selanjutnya, seluruh orang yang ada di tempat ini bersorak penuh kegembiraan. Tidak lama kemudian, sosok Huan yang ada di langit mengeluarkan aura dingin yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Dan hal itu segera menyebar ke seluruh tempat ini. Suara retakan pun terdengar, dan seluruh lautan yang ada di bawahnya kini telah membeku dalam sekejap saja. Karena faktanya, segala sesuatu dalam radius 100.000 kaki sebenarnya telah langsung dibekukan oleh kekuatan Huan. Melihat kekuatan yang sangat mengerikan ini membuat banyak orang sekali lagi merasa sangat bersukacita. Selanjutnya, sosok dari Ying Huan kembali melesat ke arah depan, dan dia melemparkan sebuah serangan telapak tangan yang langsung berbenturan dengan tangan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, dari bentrokan ini menimbulkan ledakan yang sangat besar. Dan sekali lagi, tangan Kaisar Yimo telah dipaksa untuk mundur. Lapisan demi lapisan es pun menyebar dan mengenai tangan raksasa yang pucat. Akhirnya, seluruh tangan dari Kaisar Yimo sekarang sudah tertutupi oleh es. Tangan itu pun bergetar dengan hebat dan pada akhirnya kembali mundur menuju segel di antara dunia. Setelah itu, aura dingin yang cukup menakutkan dari Ying Huan mengikuti pergerakan dari tangan Kaisar Yimo. Detik berikutnya, energi dingin ini membekukan celah dan juga segel dunia ini. Setelah Ying Huan kembali menyegel celah dunia, ada suara terdengar dari jarak yang sangat jauh. Sebenarnya ini merupakan fluktuasi luhur, namun hal ini masih kurang jika dibandingkan dengan leluhur simbol. Setelah ribuan tahun, apakah kamu pada akhirnya menjadi orang yang terkuat di duniamu saat ini? Kaisar ini secara pribadi akan turun dalam waktu 1 bulan lagi, dan hari itu akan menjadi hari kiamat bagi duniamu. Mendengar ucapan dari Kaisar Yimo itu, banyak individu yang ada di tempat ini segera terdiam. Ketakutan yang cukup intens melonjak di dalam hati mereka, dan tatapan mata banyak orang sekali lagi melihat pada sosok Ying Huan yang masih berdiri di langit. Mereka cukup yakin selama Guru Es bisa melindungi mereka, seharusnya dunia ini akan mampu menghentikan Kaisar Yimo.
Dengan harapan yang begitu kuat dari banyaknya tatapan mata yang ada di tempat ini, beberapa orang bahkan berlutut, seolah-olah mereka telah melihat Dewi dari dunia ini. Sementara Ying Huan Huan sendiri yang masih berdiri di langit, tatapan matanya melihat pada segel rusak yang ada jauh di sana. Tiba-tiba saja, raut wajah dari Huan Huan telah berubah menjadi sangat pucat. Tubuhnya pun gemetaran sebelum akhirnya dia memuntahkan darah. Dan saat ini, bahkan darah dari Huan Huan tidak berwarna merah, sebaliknya hal itu berwarna biru. Ying Huan Huan cukup terkejut dengan perubahan dirinya kali ini. Tidak lama kemudian, tubuh dari Ying Huan Huan terdorong mundur dengan sendirinya dan kabut darah terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya yang halus. Sementara Lindong yang ada di puncak gunung kota Qingyang tiba-tiba saja membuka matanya. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya perak meletus dari dalam tubuh Lindong dan dia langsung menghilang dari tempat ini. Sementara sosok dari Ying Huan Huan sekarang sudah terjatuh dari langit di atas laut iblis kekacauan dan matanya tertutup dengan lembut, seolah-olah Ying Huan Huan sudah tidak punya tenaga untuk membuka matanya sendiri. Detik berikutnya, Ying Huan Huan merasa jatuh ke dalam pelukan seseorang dan hal ini dipenuhi dengan aroma yang cukup familiar. Pada akhirnya, Ying Huan Huan segera membuka mata biru esnya dan dia melihat wajah pria yang tertanam jauh di dalam hatinya. Karena itu adalah Lindong yang telah menghilang dari kota Qingyang dan muncul di tempat ini. Sambil memandangi wajah dari Lindong, Ying Huan Huan pun berkata, "Sebenarnya kau ada di tempat ini." Lindong segera memeluk Ying Huan Huan. Ketika Lindong melihat darah biru yang ada di sudut mulut Huan Huan, hatinya pun bergetar. Lalu Lindong bertanya, "Apakah kau sebenarnya telah gagal?" Pada saat ini, Lindong menyadari meskipun kekuatan dari Ying Huan Huan telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan, namun dirinya belum mencapai tahap leluhur. Jika tidak, maka Ying Huan Huan tidak akan terluka hanya dengan serangan satu tangan Kaisar Yimo. Sampai sejauh ini, tubuh dari Ying Huan Huan telah meringkuk di dalam pelukan dari Lindong. Sementara wajah cantiknya bersandar di dada Lindong dan senyuman segera muncul di sudut mulutnya. Tangan dari Ying Huan Huan melilit leher Lindong dengan cukup erat. Sebelum pada akhirnya Ying Huan Huan mengangkat kepalanya dan dia segera mencium bibir dari Lindong dengan air mata es yang mengalir di wajahnya yang cantik. Segera setelah itu, Huan Huan pun mengatakan, "Tidak, aku sebenarnya berhasil." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ying Huan Huan benar-benar berhasil maju ke tahap leluhur? Namun kenapa Lindong merasa bahwa sebenarnya Ying Huan Huan telah gagal? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.